Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba latihan soal sumatif akhir semester 1, kelas 8, untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara apakah A. 6 derajat LU sampai 11 derajat LU dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BB, atau B. 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BB sampai 141 derajat BT, ataukah C. 6 derajat LU sampai 11 derajat LU dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT, ataukah D. 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat tentu saja D. Kalau ini tinggal dihafalkan dan teliti ya. Soal nomor 2. Berikut ini pernyataan yang benar akibat dari Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu apakah A. Aktivitas vulkanis dan tektonik yang tinggi, atau B. Banyak gunung berapi aktif, ataukah C. Rawan terjadi gempa bumi, ataukah D. Semuanya benar. Jawaban yang tepat adalah D. Indonesia itu dilalui 2 jalur pegunungan dunia. Ada pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, ada 3 hal nih yang diakibatkan oleh dilalui 2 jalur pegunungan dunia ini, yaitu aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi, banyaknya gunung berapi, tercatat 127 gunung api aktif di Indonesia, serta rawan gempa bumi. Soal nomor 3. Kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas itu disebut apakah A. Iklim, B. Cuaca, C. Udara, atau D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah A. Kalau ini tinggal dihafalkan ya pengertian dari iklim. Soal nomor 4. Berikut ini faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia, kecuali A. Isolasi geografis, B. Keadaan ekonomi, C. Kondisi iklim, atau D. Letak geografis. Jawaban yang tepat adalah B. Dari pertanyaannya aja udah jelas faktor geografis ya. Nah, keragaman budaya itu lebih jelasnya ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Soal nomor 5. Dahulu kala, Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur. Hal tersebut merupakan faktor geografis yang mempengaruhi kebudayaan, yaitu A. Isolasi geografis, B. Letak geografis, C. Letak astronomis, atau D. Kondisi iklim. Jawaban yang tepat adalah B. Kita tahu bahwa letak geografis Indonesia itu sangat strategis, sehingga Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur. Nah, hal tersebut meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Soal nomor 6. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut A. Kekayaan alam, B. Anugerah alam, C. Sumber daya alam, atau D. Sumber alam. Sudah jelas ya, jawabannya C. Kalau ini tinggal dihafalkan pengertian dari sumber daya alam. Soal nomor 7. Berikut ini yang termasuk ke dalam renewable resources adalah apakah A. Air tanah hutan, B. Air batu bara hewan,
C. Udara, tanah, minyak bumi. Atau D. Minyak bumi, batu bara, dan emas. Sudah jelas ya? Jawabannya A. Renewable resources adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, air, tanah, dan hutan. Soal nomor 8. Hutan jati, hutan mahoni, dan hutan sengon termasuk ke dalam A. Hutan lindung, B. Hutan produksi, C. Hutan konservasi, atau D. Semuanya salah. Jawabannya adalah B. Hutan produksi itu adalah hutan yang berfungsi untuk menghasilkan bahan baku produksi. Contohnya tadi, hutan jati, hutan mahoni, dan hutan sengon. Soal nomor 9. Indonesia memiliki banyak sekali kawasan pelestarian alam. Contohnya, kawasan pelestarian alam Waikambas yang terletak di provinsi A. Jawa Barat, B. Papua Barat, C. Lampung, atau D. Kalimantan Barat. Jawabannya adalah C. Waikambas itu terletak di Provinsi Lampung, lebih tepatnya di Kecamatan Labuhan Ratu. Soal nomor 10. Sumber daya alam tambang di Indonesia itu diatur dalam apakah A. UU nomor 11 tahun 1967, B. UU nomor 11 tahun 1976, C. UU nomor 12 tahun 1967, atau D. UU nomor 12 tahun 1976. Jawabannya adalah A. Kok ini tinggal dihafalkan ya, nomor undang-undangnya dan tahunnya. Soal nomor 11. Golongan tambang jenis A digunakan untuk A. Industri, B. Memenuhi hajat hidup orang banyak, C. Pertahanan dan keamanan negara, atau D. Semua benar. Jawabannya adalah C. Golongan A digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya minyak bumi dan gas bumi. Soal nomor 12. Aturan yang menjadi pedoman tingkah laku masyarakat disebut dengan A. Undang-undang, B. Norma, C. Peraturan pemerintah, atau D. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah B ya. Norma itu adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Tinggal dihafalkan. Soal nomor 13. Jaka apabila bertemu dengan guru dan orang yang lebih tua, itu selalu mengucapkan salam, bahkan menundukkan badan apabila jalan melewati mereka. Tindakan Jaka itu termasuk ke dalam norma. Apakah A. Usage, B. Mores, C. Folkways, atau D. Customs? Jawaban tepat adalah C. Kebiasaan atau bahasa Inggrisnya folkways adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Soal nomor 14. Sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya, itu merupakan fungsi utama dari A. Norma, B. Folkways, C. Lembaga sosial, atau D. Adat istiadat. Jawaban tepat adalah C. Fungsi utama dari lembaga sosial itu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Soal nomor 15. Lembaga sosial itu dapat dibagi menjadi A. 2 macam, B. 3 macam, C. 4 macam, atau D. 5 macam.
Jawaban yang tepat adalah D. Nah, lembaga sosial itu ada lembaga keluarga, lembaga agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Soal nomor 16. Berikut ini merupakan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kecuali A. Teori Sudra, B. Teori Brahmana, C. Teori Waisya, atau D. Teori Ksatria. Jawabannya A. Karena ada 4 teori nih, yaitu teori Waisya, Ksatria, Brahmana, dan arus balik. Soal nomor 17. Berikut ini ciri-ciri dari patung peninggalan Buddha, kecuali A. Ada perbedaan yang mencolok satu dan lainnya. B. Sangat sederhana. C. Hanya memakai jubah. Atau D. Rambutnya selalu keriting. Jawabannya A. Patung Buddha biasanya sama satu dengan lainnya, tidak ada perbedaan yang mencolok. Arca Buddha pada umumnya sangat sederhana dan tidak ada hiasan, hanya memakai jubah. Kemudian tanda-tanda lainnya itu rambutnya selalu keriting. Soal nomor 18. Candi peninggalan Hindu-Buddha terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Kaki tubuh tangan, B. Kaki tubuh kepala, C. Dasar tubuh atap, atau D. Kaki tubuh atap. Jawabannya adalah D. Ini tinggal dihafalkan ya, kalau candi itu ada 3 bagian, kaki, tubuh, dan atap. Soal nomor 19. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang India. Nah, itu isi dari teori A. Waisya, B. Satria, C. Brahmana, atau D. Arus balik. Jawaban yang tepat adalah A. Teori Waisya itu dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurutnya, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang India. Selama para pedagang India menetap di Indonesia, itu memungkinkan terjadinya perkawinan dengan wanita pribumi. Menurutnya, mulai dari sini nih pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Soal nomor 20. Yang menjadi alasan kuat teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Vanler adalah A. Peninggalan kerajaan pada prasasti yang hanya menggunakan bahasa Sanskerta. B. Peninggalan kerajaan pada prasasti yang hanya menggunakan bahasa Palawa. C. Peninggalan kerajaan pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Palawa. Atau D. Semuanya benar. Jawabannya C. Menurutnya, kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh Brahmana. Alasannya, karena tadi dalam peninggalannya pada prasasti, itu menggunakan bahasa Sanskerta dan Palawa. Kedua bahasa itu hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Soal nomor 21. Bentuk muka bumi di Indonesia itu sangat beragam. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh vulkanisme. Hal tersebut diakibatkan oleh tenaga A. Endosfer, B. Eksosfer, C. Endogen, atau D. Eksogen. Jawaban yang tepat adalah C. Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi, sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi, seperti vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Soal nomor 22. Bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 mdpal itu disebut A. Gunung, B. Pegunungan, C. Lereng, atau D. Semua salah. Jawabannya D. Karena yang benar itu adalah bukit. Soal nomor 23.
Bukit Barisan yang terletak di Pulau Sumatera itu merupakan contoh dari A. Gunung, B. Pegunungan, C. Bukit, atau D. Depresi kontinental. Jawaban yang tepat adalah B. Pegunungan Bukit Barisan adalah rangkaian atau jajaran gunung yang membentang sepanjang 1.650 km dari ujung utara yaitu Aceh sampai ujung selatan yaitu Lampung di Pulau Sumatera. Soal nomor 24. Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu disebut A. Kegiatan produksi, B. Kegiatan distribusi, C. Kegiatan konsumsi, atau D. Kegiatan ekonomi. Jawaban tepat adalah D. Kalau ini tinggal dihafalkan ya, dan diingat pengertian kegiatan ekonomi. Soal nomor 25. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari perdagangan antar pulau adalah A. Meningkatkan persaingan harga murah untuk masyarakat. B. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. C. Meningkatkan produktivitas produsen. Atau D. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Jawabannya adalah A. Harga murah bukanlah manfaat dari perdagangan antar pulau, justru berbanding terbalik dengan tujuan dari perdagangan itu sendiri. Namanya dagang, ya pasti mau untung. Kalau jual murah, gimana untungnya ya kan? Soal nomor 26. Natalitas, mortalitas, dan migrasi itu merupakan faktor-faktor dari dinamika penduduk. Benar atau salah nih? Kok ini benar? Ada 3 faktor dari dinamika penduduk, yaitu natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan. Soal nomor 27. Apabila suatu daerah angka kelahirannya ternyata 18 per tahun, maka dikategorikan sedang. Ini benar atau salah nih? Jawabannya salah ya. Natalitas itu bisa dikategorikan 3 jenis. Tinggi kalau angka kelahirannya lebih dari 30 per tahun. Sedang kalau angka kelahirannya 20-30 per tahun. Rendah kalau angka kelahirannya kurang dari 20 per tahun. Tadi kan 18, maka harusnya rendah. Soal nomor 28. Perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut dengan ruralisasi. Ini benar atau salah? Ini jelas salah ya. Karena ruralisasi itu dari kota ke desa. Kalau dari desa ke kota itu harusnya urbanisasi. Soal nomor 29. Remigrasi termasuk ke dalam migrasi nasional. Ini juga salah ya. Karena remigrasi itu kembalinya penduduk ke negara asal. Jelas berarti hubungannya antar negara, di mana berarti migrasi internasional ya, bukan nasional. Soal 30. Sebuah diagram yang menggambarkan komposisi penduduk suatu daerah berdasarkan umur dan jenis kelamin itu disebut dengan piramida penduduk. Nah, kalau ini benar, itu tinggal dihafalkan pengertian dari piramida penduduk. Soal nomor 31 sampai 35. 31. Kelahiran tinggi, kematian rendah. Kira-kira yang mana nih? Jawabannya adalah D, yaitu ekspansif. Ke-32, kelahiran dan kematian seimbang. Kira-kira yang mana nih? Jawabannya C, stasioner. 33, kelahiran dan kematiannya rendah. Itu udah pasti adalah G, konstruktif. 34, pengelompokan penduduk. Kira-kira yang mana ya?
Itu udah pasti F, komposisi penduduk. 35, pluralisme. Itu udah jelas. H, keragaman penduduk. Sekarang 36, 40. 36, murid teladan menjadi ketua kelas. Kira-kira yang mana ya? Itu udah pasti A, mobilitas vertikal. 37, kepala sekolah pindah ke sekolah lain. Itu adalah E, mobilitas horizontal. 38, Raja Islam Banten. Itu adalah I, yaitu Hasanuddin. Kalau Raja Mataram Islam, itu udah pasti Sutawijaya. Yang terakhir, Raja Demak udah pasti adalah B, yaitu Raden Patah. Gimana? Dari 40 soal, kalian betul berapa nih? Kalau pengen tahu nilainya, tinggal dikalikan 2,5. Ataupun bisa juga dikalikan 10 dibagi 4. Kalau nilainya masih kurang, pahami lagi materi-materinya ya. Baik itu di situs Portal Edukasi, ataupun di channel YouTube Portal Edukasi. Sampai nilai kalian bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.